Sudiro Tunggajaya atau STJ merupakan sebuah perusahaan otobus yang berasal dari kota Magetan, Jawa Timur. Didirikan pada tahun 2017 oleh Ki Agus Muhammad Siddiq. Bus STJ sangat terkenal dengan armadanya yang berkecepatan tinggi di tol Trans Jawa. Tak terkecuali dengan rute Patas Jatimnya yang pada video ini aku berkesempatan untuk mencoba rute barunya, yaitu dari Surabaya menuju ke Ngawi dengan layanan full tol teman-teman, yang hanya ditempuh di antara 1,5 jam hingga 2 jam perjalanan. Penasaran bagaimana keseruannya? Simak video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya teman-teman, agar aku bisa mencoba rute-rute bus lainnya. Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini di hari Sabtu tanggal 28 Desember tahun 2024. Hari ini aku akan nyobain salah satu rajanya Patas Jatim, yaitu Sudiro Tunggajaya teman-teman. Yang baru-baru ini di November kemarin itu buka trayek baru ke arah Ngawi ya. Setelah sukses dengan STJ Patas Jatim ke arah Mauspati Magetan, dan sekarang buka lagi ke arah Ngawi nih teman-teman. Wah, mantep lah. Dan ini aku udah di shelter 1 dan sudah terlihat ada busnya 1. Mungkin aku nggak dapat depan karena ini merupakan high season atau peak season teman-teman. Jadi kayaknya hampir mustahil aku akan dapat seat depan ya. Dan untuk jadwal keberangkatannya ada banyak banget. Kalian bisa tengokin IG STJ Patas Jatim teman-teman. Dan aku akan rencana untuk naik ini sampai full Ngawi, karena bus ini sangat istimewa, yaitu rutenya itu dari Surabaya langsung naik tol dan langsung ke Ngawi teman-teman. Dari sana pun juga begitu, dari Ngawi langsung naik tol, belok ke kanan, langsung ke arah Surabaya. Dan kata-katanya itu ditempuh hanya dengan waktu 1 jam 45 menit sampai 2 jam teman-teman. Jadi wah, ini worth it banget ya. Dan aku nggak tahu ya, untuk hari ini mungkin tiketnya akan naik karena ini libur Nataru ya. Mungkin akan naik lah. Tapi untuk harga normalnya ada di angka 80 sampai 90 teman-teman. Kemarin aku tanya itu 90. Jadi aku merasa penasaran banget untuk nyobain. Jadi kita akan langsung saja lihat armadanya teman-teman. Ikutin terus perjalananku kali ini. Dan ini dia armadanya teman-teman. Ini di jam 7:07 ya. Dan ini udah terparkir. Rencananya mungkin jam 7.45 ya, sesuai jadwal. Dan ini menggunakan sasis dari Mercy 1623 teman-teman, yang pakai bodi SR2 nih. Wah, ini kayaknya dulu jalan Jakartaan ya. Rada gas ini. Rada digas ya, rada gas makanya. Dan Ngawi Surabaya via tol Ngawi langsung teman-teman. Jadi ini bener-bener keren banget, dan liverinya hitam gini. Ini pakai Discovery ya, masih belum ada SR Neoan, SR Neo ya kan, yang mesin depan. Jadi mesin depan milik Laksana itu masih Discovery teman-teman. Wah, mantep lah ya. Terus ini udah keren banget, ada strobonya, terus ada ini udah pokoknya STJ itu selalu meriah lah teman-teman.
udah terkenal banget meriahnya lah ya. Terus di samping cuma ada tulisan Sudiro Tunggajaya dan di atas Ngawi Surabaya gitu aja teman-teman. Tuh mantep banget ya. Wah, sasisnya ini kayaknya ini belum air suspension ya, masih apa namanya, leaf spring. Tapi ya mungkin kalau dari Laksana ya aku yakin lah kayaknya nggak bakal terdengar bunyi grit-grit ya sepertinya. Ya semoga aja lah ya. Wah mantap banget, aku nggak sabar pengen naik sih. Kita coba langsung naik aja ya. Dan ini dia teman-teman, aku udah ada di atas busnya dan ini unik banget karena ini kan mesin depan ya. Terus ini ada kayak tangga gitu teman-teman. Ini berarti di bawah sini tuh dibuat bagasi ya. Kayak Laksana yang Bagong waktu itu yang ada di Gias. Itu juga kayak gini. Dan seatnya ada berapa ya ini? 1, 5. Oke, di sini 12, di sini 10 teman. Jadi 24 ya. Ada 24 seat dengan kelas patas seperti ini. Dan ini seat dari Aldila teman-teman. Tuh. Ini yang Aldila eksekutif ya ini ya. Dipakai di kelas patas ya, oke lah ya. Ini bisa pakai eksekutif asal ada leg restnya teman-teman. Yang pakai ini aku inget banget waktu itu aku naik yang Harapan Jaya, itu juga pakai eksekutif seperti ini teman-teman. Dan untuk yang ini malah kita menjumpai dipakai di travel-travel ya, banyak seperti di Jekyll Holidays. Dulu kita itu pakai seat eksekutif yang seperti ini. Ini beda banget sih teman-teman. Nah seperti yang belakang ini ya. Jadi tipe seatnya pun beda nih antara yang depan nih. Ini dan juga ini juga beda. Yang paling empuk sih ini teman-teman. Ini beneran empuk banget. Dari Aldila nih, gila. Ini loh, paling mantep ini. Boleh-boleh ini. Terus dia juga seat panggung gini. Jadi POV-nya lebih bagus ke depan nih. Tuh. Untuk POV ini paling bagus sih di seat yang ya ada tulisannya 8CD ini ya, tapi sebenarnya enggak. Terus untuk lover AC ini lover AC Laksana tahun berapa ini? Ini SR2 pun belum ya kayak gini ya. Gak tahu deh ini, atau Discovery ya, mungkin Discovery yang ini kayak gini teman-teman. Terus kalau untuk ngecas di sini ada USB. Tuh. Jadi ada disediain USB. Dan jangan dibuat untuk ngecas power bank ataupun laptop ya. Walaupun laptop nggak mungkin bisa lah ya. Power bank jangan sampai teman-teman, karena memang nanti bisa short dan bisa menyebabkan korsleting dan kebakaran gitu teman-teman. Dan untuk dashboard nih tuh, ini juga ada stop kontak untuk ngecas. Jadi ya oke lah. Terus bagusnya lagi ini ada banyak tempat sampah yang tersebar nih teman-teman. Bagus banget ya. Aku paling suka kalau bus terus tempat sampahnya tersebar gini ya. Mantap. Dan berangkatnya pukul 17.45. Sekarang masih jam 7.45 sorry. Dan ini masih 7.13, jadi masih lama banget. Jadi kita review dulu aja nih. Dan alhamdulillah aku dapat seat depan teman-teman, walaupun aku nggak yakin ya tadinya, karena peak season teman-teman, bener-bener rame banget dari tadi. Terus kayaknya karena ini masih lama banget, jadi masih longgar lah seatnya ya. Terus aku coba untuk duduk ya teman-teman. Nah untuk duduk di sini tuh, kalau dari ruang kaki ya kelas patas lah teman-teman. Nggak bisa selonjor, nggak longgar, tapi cukup untuk kelas patas ya.
Memang kalau kelas patas Jatim ya segini teman-teman. Dan STJ yang ke arah Madiun itu juga sama, ke arah Magetan itu sama kayak gini. Dan mungkin next aku akan review yang Magetan ya, karena yang Magetan itu sekarang itu okupansinya sangat gede banget teman-teman. Jadi sekarang udah bagus banget untuk penumpangnya, mantap lah. Dan tuh untuk setirnya kas plang Mercy yang plang 4, tapi dia pakai mesin depan teman-teman, jadi 1623 tapi plangnya plang 4 gitu. Mantap lah, gokil sih. Ini tempat paling enak sih kalau buat aku ya. Untuk depan masih oke, karena dia juga single glass. Discovery memang single glass ya, atau aku aja yang kurang update ada Discovery yang double glass. Coba kalian komentar di bawah, adakah Discovery yang double glass. Terus karena kas mesin depan, jadi dia kepotong gitu teman-teman. Itu untuk box sekring ya sepertinya, seperti di ATB-nya Sugeng Rahayu, tapi ini lebih dulu sih daripada Sugeng Rahayu ya. Terus ya masih oke lah, kas banget sih. Mantap banget. Oh iya, walaupun ini kelasnya patas, tapi ada toiletnya nih teman-teman. Dan toilet ini hanya digunakan saat bus sedang berjalan, dan jangan digunakan saat bus sedang berhenti ya teman-teman. Dan kas dari pintu tengah, jadi toiletnya juga ada di tengah. Wow, Discovery ini agak ini sih. Dan ini dia toiletnya. Wah, masih lumayan oke lah, masih bisa lah buat kelas patas ya. Itu ada tulisannya, ada larangannya, dilarang BAB. Jadi hanya digunakan untuk buang air kecil ya teman-teman. Karena toilet bus nggak ada penampungan kotoran, jadi dia akan langsung jatuh ke bawah. Dan kalau kalian sadar, kita akan salvok dengan salah satu tampilan yang agak lain, yaitu pintunya teman-teman. Tuh, biasanya pintu dari pintu tengah itu akan cuma sampai garis ini aja, atau ya paling enggak 3/4 dari tinggi lah ya. Dan ini pintunya tinggi banget nih. Discovery lah ya. Ini beneran tinggi banget loh teman-teman. Tuh, ini aja, ini tinggiku, ini aku udah naik ya. Tuh, ini tingginya hampir cuma segini tinggiku nih. Jadi masih tinggi banget. Ini untuk orang yang 2 meter aja masih kurang tinggi, masih kalah tinggi sama ini teman-teman. Terus untuk bagasinya 1623 nggak tembus ya teman-teman. Dan di situ ada box sekring. Oh, masih tembus sih yang ini ya. Oh enggak, ini ada batang sasis yang melintang nih. Jadi dia pakai yang bukan space frame atau yang pakai leather frame teman-teman. Jadi dia sekringnya ada di depan, dan ini ada leather frame-nya. Makanya untuk bagasinya dia dinaikkan sampai segini. Dan harusnya kalau dia pakai leather frame, maka yang kosong adalah yang bagian belakang di sini. Makanya tadi dibuat agak naik tuh decknya. Jadi di sini bisa dibuat bagasi yang gede banget. Mantap lah. Oke, kita tunggu aja sampai jam keberangkatannya ya. Paling ya kurang sekitar 20 menit, 20 lebih dikit lah. Dan ini nanti akan langsung cus dari Surabaya, akan langsung ke tol sampai Ngawi. Dekat terminal Kertonegoro teman-teman. Yaitu terminal yang biasanya kita tawaf untuk berangkat ke Jakarta. Saat ke rumah makan pasti kita tawaf dulu ke terminal Kertonegoro ya. Ya itulah yang akan kita hampiri nanti. Oke, gokil banget. Oh iya, di depanku langsung ini kan ada sekat ya teman-teman ya. Ini kayaknya big deal sih emang, biar kru bisa ngerokok dan kita sebagai penumpang nggak terpapar asap rokok, dan lebih nyaman juga, lebih private juga dari kabinnya teman-teman. Dan di atas itu ada CCTV yang baru aku sadari. Jadi dia ada CCTV yang nggak tahu ya nyambung kemana dia. Nggak ada ya. Jadi mungkin cuma disimpan aja sih videonya teman-teman.
depan tuh juga ada CCTV ya tuh. Dan kalau aku lihat dari teman-teman yang udah naik ini, itu katanya ini itu salah satu pelarinya STJ teman-teman. Jadi dulu kayaknya aku ingat banget Radagast itu ini ya liverynya hijau ya kalau nggak salah Radagast ini. Coba kalian komentar di bawah. Kayaknya ini tuh dulu hijau gitu terus diganti kayak gini Radagastnya. Keren banget sih. Mantep lah. Jadi kita dulu di Gias itu ngelihat bus yang pakai Mercy 1623 seperti Sinar Jaya yang sleeper yang Grand Switch. Dan sekarang akhirnya kita nyobain 1623 di Patas STJ, Patas Jatim nih teman-teman. Nggak sabar banget sih nyobain. Mantep lah. Tuh teman-teman, bukti dari keramaian tuh. Restu aja sampai ngeluarin 2 dalam waktu yang bersamaan tuh teman-teman. Dan itu full banget teman-teman. Kalau kelihatan ya. Ntar deh, aku ganti kamera aja. Dan ini laju ini ke arah Ambulu ya, ke arah Jember sih, sorry. Dan itu juga full loh teman-teman. Bener-bener peak season bener ya ini. Tapi laju yang ini masih ATB ya teman-teman. Yang belakangnya itu, yang Patas. Oke, kita coba lihat dulu ya. Tuh, di belakangnya itu ada laju Patas ke arah sama, yaitu ke arah Jember. Bagus banget sih. Pakai Jetbus 3 loh teman-teman. Keren loh. Terus ini ada Armada Madura dari Akas yang baru, yang pakai RK 280 teman-teman. Wah, pakai SR3 loh. Kayaknya ini yang udah Neo ya? Atau belum sih? Ke arah Madura nih memang aku sendiri malah yang ke arah sana belum pernah nyobain ke arah Madura nih teman-teman. Oh iya ini. Oh belum, ini yang SR3 biasa teman-teman. Belum yang Neo nih. Gokil. Sebelahnya ada Harapan Jaya ATB tuh teman-teman. Wah mantap lah. Kita masih menunggu bis kita untuk berangkat. Masih di jam 7.27. Santai aja lah dulu. Dan pukul 7:33 atau setengah 8 bisnya mulai dinyalain nih teman-teman. Wah, dan kayaknya masih halus aja nih dari suara mesinnya. Masih enak banget sih. Dan kurang 12 menit lagi kita akan berangkat lah. Wah, gak sabar banget aku nungguinnya teman-teman. Dan ini di jam 7.40 kita udah prepare untuk diberangkatin nih teman-teman. Oh iya, aku mau sedikit berkomentar tentang kejadian di beberapa hari lalu, yaitu tepatnya di 2 hari atau 3 hari yang lalu ya. Itu ada penumpang yang beli tiket di isi book di sana di depannya shelter. Terus masuk di sini teman-teman. Nah, ketika naik di sini, dia itu menaiki bus Restu, dimana itu salah teman-teman. Yang harusnya dia naik tiketnya itu di bus Tentrem. Dia mengarah ke Malang ya. Ini sebenarnya kesalahan dari dua belah pihak, atau mungkin bisa jadi cuma si masnya yang isi book juga ya, karena beliau mungkin tidak tahu. Terus beli di isi book berharap bisa langsung ya lebih dipermudah lah ya. Ternyata di sini dia malah menaiki bis Restu teman-teman. Yang seharusnya udah dibilangin di sana bahwa dia naik bus Tentrem, dan itu itu nggak dibilangin ya sama tiketingnya. Makanya beliau bingung dan akhirnya turun di tol Sidoarjo, di pintu tol. Akhirnya dijemput oleh pihak Tentrem teman-teman ya. Alhamdulillahnya beliau masih bisa naik ya teman-teman. Tapi ya semoga bisa jadi bahan evaluasi bahwa kalau naik bus ATB dan Patas kalau di sekitar Jatim itu
tiketnya itu ada di ketika naik gini teman-teman, atau ketika di atas bus ya, bukan di agen ataupun calo ya. Karena di sini itu banyak calo dan juga ya hal-hal yang kurang inilah ya. Karena memang Bunguras itu udah terkenal lama bahwa ya emang seperti itu terminalnya. Jadi kalian harus hati-hati, dan sudah tak berikan beberapa tips di beberapa videoku bahwa kalau naik ATP ya bayarnya di atas bus gitu kan. Mau kalau mau naik yang akap, yang Jakarta, Bandung, terus ya so far Jakarta Bandung aja sih, atau Denpasar ya, itu kalian bisa pesen tiketnya di Redbus ataupun ya pesen di online atau di agen yang ada di sekitar sini teman-teman. Jangan via calo ya. Jadi kalian kalau ditanyain di sini kalau naik yang akap itu bilang aja udah dapet tiketnya gitu kan. Itu aja sih. Kalau mau naik ATP gini, kalian udah harus mempersiapkan kalian akan naik bus apa gitu. Kalian bisa naik lewat shelter itu, terus turun langsung di tujuan yang kalian mau teman-teman. Jadi sebenarnya di atas kita ini itu ada tulisan-tulisan, nanti aku kasih videonya, tulisan-tulisan mau kemana gitu kan. Jadi ada arah-arahnya teman-teman, sudah cukup lengkap. Jadi nggak perlu lah ya kalian tanya-tanya lagi sebenarnya. Kalau kalian mau naik sumber grup itu masih tak wajarin. Kenapa? Karena kalau sumber grup mungkin tarifnya ini teman-teman tertib ya, tarifnya tertib. Aku pun pernah sosial eksperimen kalau naik sumber grup dari calo teman-teman, dan itu harganya pas teman-teman, nggak ditambahin, nggak dikurangin. Kalau naik laju terus naik dia ke arah Malang, Tentrem, mohon maaf, sering banget terjadi kayak gitu. Makanya ya lebih baik kalau kalian tahu dan bayar tiketnya di atas bus saja. Sedikit tips saja dari aku. Ya teman-teman, akhirnya di jam 7.52 kita diberangkatin dari Terminal Bunguras ini. Saatnya mengucap bismillah di setiap perjalanan teman-teman. Ya telat 7 menit ya. Dan okupansinya lumayan sih teman-teman. Ini masih ya bisa dikatakan babat alas. Itu udah ada kalau 10 penumpang sampai 12 penumpang ya. Cukup good lah ya. Apalagi kalau udah jadi kayak yang ini teman-teman, arah Magetan itu tadi banyak banget teman-teman. Beneran udah full itu. Gila. Mantap banget ya. Jos lah. Kita nggak tahu nih nungguin. Oh nggak jadi. Sayangnya ada selendangnya nih, selendang SR3 nya nutupin nih teman-teman. Karena ini bukan yang ultimate ya. Kalau ultimate enak sih, nggak ada selendangnya. Ya oke lah, kita nikmatin aja perjalanannya. Dan sebelah kiri kelihatan armada barunya KYM tuh teman-teman, yang pakai Avante, dijalankan di rute pagi nih, Poris pagi. Iya Poris pagi sih. Yang berapa sih? Oh iya. Wah, menarik karena kita belum pernah nyobain itu ya. Pengen nyobain tapi nggak tepat waktunya. Nah ini nih seperti biasa nih. Nggak enaknya di sini tuh antri untuk keluar nih teman-teman. Panjang banget ya. Dan rata-rata kayak pada ngetem gitu loh di depan sana. Makanya antrinya panjang teman-teman. Ya nggak dipungkiri sih karena ini high season atau peak season. Jadi ya biasanya penumpang mau naiknya langsung dari sini aja gitu kan. Makanya banyak PO-PO tuh berhenti dulu di sini untuk nungguin penumpang. Tuh Sugeng Rahayu depan itu aja tuh, kalau aku ngelihat dari mata itu dia full teman-teman. Memang sih benar-benar high season, momen Nataru nih. Gila. Pukul 8.05
kita ngetem dulu nih di depan terminal Bungurasi. Tadi kehalang antrian bus di pintu keluar, itu aja udah 10 menit teman-teman. Depan tuh ada Ponorogo Indah, full tol juga ke arah Ponorogo, keluar Madiun ya kayaknya. Wah, ya kita tunggu aja lah ya. Dan akhirnya di 8.06 cukup berhenti 2 menit aja. Kita udah mulai lepas dari terminal Bungurasi nih teman-teman. Dan setelah ini kita akan langsung full tol teman-teman. Gak tahu ya, mungkin apakah ada mampir-mampir solarnya atau enggak, kita tunggu aja lah. Wah, gokil sih. Dan pada pukul 8.09 kita udah masuk di ruas tol Surabaya Mojokerto nih. Tuh di sebelah kiri udah kelihatan Grand Haven-nya. Dan karena ini menggunakan Mercy 1623 ya, dimana torsinya itu 230 horsepower. Ini rasanya cukup bertenaga sih teman-teman, cukup oke sih. Cuman kalau dari sisi ini ya, noise, ini bodinya noise-nya dari sini nih. Ini bunyi nih pintunya. Kalau dari bunyi mesin hampir senyap teman-teman. Mesinnya itu di depan ini nggak kedengeran. Padahal ini mesinnya di depan sini ya, di bawah, hampir bawah kita ini. Hampir oke lah. Terus kalau dari suspensi, ini kan belum air suspension ya, jadi masih lip spring. Jadi masih kedengeran, kriet-krietnya masih kedengeran sih, dikit-dikit lah ya. Ya tapi tetap masih nikmat, masih oke dengan patas jatimnya ini, dengan kelasnya lah ya. Oke lah. Dan pukul 8.13 kita udah sampai di gerbang tol Warugunung nih. Wah, cukup rame ya, banyak kendaraan pribadi juga. Biasanya aku kalau OTW nggak pernah ya serame ini. Terus tadi ditariin tiketnya nih teman-teman. Karena ini high season atau libur Nataru ya, momen. Jadi Surabaya Ngawi dipatok di harga 110.000. Dan untuk harga normalnya cukup di harga 80.000 teman-teman. Ya jadi naik 30.000 oke sih. Apalagi full tol sampai Ngawi ya. Menurutku masih sangat valuable dan juga ya worth it lah. Recommended lah. Mantap. Dan setelah masuk tol, kita dipacu cukup santai lah ya, di angka 90 km per jam nih. Tuh masih di angka 90 km per jam ya teman-teman. Nggak seperti yang diisukan teman-teman ya, yang katanya bisa sampai 120. Mungkin nanti sih, karena kondisinya juga lagi masih ramai tolnya. Ya kita tunggu aja. Dan ini di jam 8.36 bus udah jalan sekitar 30 menit ya. Ini gak ketemu bus sama sekali nih teman-teman, malah ketemu kendaraan pribadi. Dan mungkin kalau di jam segini itu, kalau dari divisi akap ada 27 Trans ya, yang morning class ke Poris tuh kayaknya jam segini baru lepas Surabaya mungkin, atau mungkin udah sampai di Gersik deh, nggak tahu ya. Nanti beliau nyalip kita atau enggak ya, karena memang beda kecepatannya jauh banget teman-teman. Ini dari tadi masih dipacu di 80. Dan kalau si Philly ataupun V double deckernya 27 Trans kan nggak mungkin ya dipacu di segini ya. Pasti dia udah minimal di 100 lah, 120 gitu kan.
karena kita belum pernah nyobain ya. Next kita akan cobain Philly dan V ya. Wah, tapi so far masih nyaman sih, enak aja jalan segini ya kan. Ya teman-teman, di pukul 9:07 ya, sekitar 1 jam perjalanan ya, itu kita udah sampai di wilayah Nganjuk nih, Kertosono Kabupaten Nganjuk teman-teman tuh. Dan kecepatannya udah mulai naik di angka 100 nih teman-teman. Wah, gokil sih. Tapi ya masih masih dianggap nggak terlalu yang terburu-buru, jadi santai-santai aja, yang penting sampai tujuan teman-teman. Lagian udah di Nganjuk ini udah setengah perjalanan ke Ngawi lah, jadi mungkin sejam lagi udah sampai di Ngawi. Aku ngitungnya dari kita lepas terminal Bungurasi ya teman-teman, bukan dari shelter tadi, karena di depan Bungurasi kita juga masih ya antri-antri dulu ya. Jadi aku hitung waktu lepasnya aja. Ya oke lah, mantap. Dan ini di pukul 9:36, tepat di 1,5 jam perjalanan, kita udah sampai di sekitar Caruban nih teman-teman, Kabupaten Madiun. Jadi mungkin kurang ya 40 menit lah paling lama, 40 atau ya 40 menit lah, itu kita udah sampai di Ngawi teman-teman. Wah, so far sih dari tadi gak ada yang nyalip kita ya, kayak 27 Trans atau apa ya, yang ada morning class kayak M Trans juga ada yang morning classnya, itu nggak nyalip kita sih teman-teman. Nggak tahu, kayaknya masih ada di belakang ya, karena kita kepagian berangkatnya. Ya kalau udah sampai di sini sih sekarang udah dipacu di sekitar 100 km per jam teman-teman. Ya oke lah, mantap. Oh iya teman-teman, ini kan jalan siang ya, jadi otomatis jalanan, tol dan lain-lainnya panas kan. Tapi aku sangat salvo kepada AC-nya nih teman-teman. Ini dingin parah loh. Aku aja pakai jaket lagi. Tadi itu kan tak copot ya jaketku, karena asumsiku ini jalan siang, jadi nggak begitu dingin lah ya. Tapi ini dingin banget teman-teman. Kayaknya pakai AC Songzi ini. Dan ini ketemu City Trans lagi nyalip kita. Wah, ini armada barunya City Trans yang katanya kayaknya ini udah ini deh. Oh belum ternyata teman-teman. Ini armada pagi dari Malang ke Pondok Pinang kayaknya. Armada paginya City Trans. Wah, malah 27 Transnya belum ketemu ya kita ya. Akhirnya sampai di Ngawi, kita disalip oleh Philly teman-teman. Dan langsung hibrid tuh Philly. Jadi sekitar jam 10 ya Philly sampai di Ngawi. 27 Trans itu tujuan akhirnya ada di Poris teman-teman, Poris Pelawat. Wah, kapan-kapan lah ya. Dulu kita pernah naik morning class, itu naik Freya. Iya naik Freya ya, naik morning classnya 27. Kini sekarang udah diisi oleh double deckernya teman-teman, yang baru yaitu Philly. Next lah ya, kita akan nyobain Philly. Semoga ada waktu lah. Philly atau V teman-teman, keresannya namanya V. Dan akhirnya di pukul 10.01 kita udah masuk di gerbang tol Ngawi nih teman-teman. Si Philly udah nggak kelihatan tuh. Philly juga mampir ke sini untuk servis makan ya. Jadi dia akan mampir di Duta 3 maupun tawaf dulu di Terminal Kertonegoro teman-teman. Karena
karena semua yang kesini wajib mampir atau wajib tawaf di sana. Dan pukul 10.06 tepat di 2 jam perjalanan ya, setelah masuk setelah keluar dari Terminal Bungurasi di 10.06 kita masuk di Terminal Kertonegoro Ngawi teman-teman. Nah ini tujuan kita ya. Selepas di sini nanti mungkin kita naik ATB-an aja deh. Wah, ini udah revitalisasinya udah hampir jadi nih teman-teman. Aku inget banget dulu jalannya nggak enak banget. Ini udah mulai diperbaiki ya. Oke, kita hampir sampai. Oke, 10.07 kita udah sampai nih teman-teman. Kita turun dulu ya. Mas, turun ya? Cek. Ngoten. Wah. Dan bus STJ ini akan lanjut lagi menuju ke ininya teman-teman, shelternya dulu, baru akan ke Mauspati ya, ke ini, ke poolnya mereka. Revitalisasinya bagus banget ya sekarang ya. Ya teman-teman, akhirnya sampai juga di Terminal Kertonegoro Ngawi, di mana tempat biasanya bus-bus akap yang kita biasa naik ke Jakarta itu tawaf teman-teman. Jadi semuanya pasti mampir di sini. Dan so far dari 2 jam perjalanan ya, bener-bener 2 jam perjalanan teman-teman, itu nyaman banget sih dan enak banget. Dan kabinnya juga masih lumayan senyap. Ya cukup lah untuk kelas patas. Dan yang bikin aku salfok tuh ini AC-nya itu dingin banget teman-teman. Bener-bener nggak cocok lah untuk dijadiin patas ya. Cocoknya masih di akap, itu masih cocok teman-teman. Dan so far untuk harga ya, dari harganya itu sebenarnya di harga biasa itu 80.000, dan karena ini high season jadi dikenain 110.000. Itu menurutku di harga 80 itu masih sangat worth it dan recommended teman-teman. Kenapa? Karena ya di harga segitu untuk full tol mulai Surabaya sampai Ngawi itu rasanya sangat-sangat worth it, dan ya emang segitu harganya gitu kan. Dan kayaknya bisnya ini akan ke Mauspati atau malah akan cus lagi ya, 10.30 ke Surabaya lagi kayaknya. Dan sekian dulu perjalananku kali ini. Nantikan perjalananku berikutnya tetap di Muhammad Ivan Bastomi teman-teman. Wah, mantap lah.